Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofina Ahmad. Saya mahasiswi Institut Medika Dr. Gigi Suherman, prodi D3 Kebidanan semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ketuban pecah dini atau KPD. Jadi saya akan menjelaskan tentang KPD. KPD merupakan salah satu pecahnya ketuban sebelum waktunya atau sebelum tanda-tanda persalinan, dan ditunggu dan sebelum tanda persalinan 1 jam dimulai. Jadi saya akan menjelaskan tanda-tanda persalinan. Yang pertama itu kontraksi palsu, yang kedua itu kontraksi AD yang kuat, yang ketiga itu mulas yang menjalar sampai selangkangan, yang keempat itu lendir bercampur darah dari vagina, dan yang kelima itu adanya pembukaan serviks. Diagnosis yang pertama itu bau cairan ketubannya yang khas. Yang kedua itu pada di saat PD atau periksa dalam, tampak air ketuban mengalir melalui porsio atau tidak. Dan jika keluarnya cairan air ketuban sedikit-sedikit, ditampung cairan yang keluar dan dinilai pakai plakmus yang bersifat basah atau asam. Jika asam, pH-nya 4,5,5 sampai 5,5, dan ketuban yang basah pH-nya 7 sampai 7,5. Jadi penanganan ya, jika kehamilan 36 minggu, tindakannya adalah istirahat berbaring, pemberian AB, pematangan paru, dan penilaian tanda-tanda infeksi. Nah, di sini ada higramion. Higramion merupakan suatu keadaan di mana jumlah air ketuban melebihi 2 liter. Sedangkan secara klinis adalah penampungan cairan ketuban yang melebihi sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman pada ibu hamil. Jadi tanda-tandanya ukuran uterus lebih besar dibanding yang seharusnya. Yang kedua itu identifikasi janin dan bagian janin melalui pemeriksaan palpasi sulit dilakukan, dan JJJ sulit didengar. Gejalanya sesak nafas dan rasa yang tidak nyaman di perut, gangguan pencernaan, odem atau bengkak, varises, dan hemoroid atau nyeri abdomen. Jalanan penyakit itu ada 2. Yang pertama hidramion kronis dan hidramion akut. Nah, hidramion kronis itu banyak dijumpai pertambahan air ketuban, pertambahan secara perlahan-lahan dalam beberapa minggu atau bulan, dan biasanya terjadi pada kehamilan yang lanjut. Nah, hidramion akut terjadi penambahan air ketuban yang sangat tiba-tiba dan cepat dalam waktu beberapa hari saja. Biasanya terdapat pada kehamilan yang agak muda, jadi bulan ke-5 dan bulan ke-6. Komposisi air ketuban pada hidramion menurut penyelidikan serupa saja dengan air ketuban yang normal. Sini saya akan menjelaskan oligamion. Oligamion adalah suatu keadaan di mana air ketuban kurang dari normal, yaitu kurang dari 500 C. Gambaran klinisnya itu, yang pertama uterus tampak lebih kecil dari usia kehamilan dan tidak ada bola temen. Yang kedua itu ibu merasa nyeri di perut pada setiap pergerakan anak. Yang ketiga itu sering berakhirnya dengan partus prematurus. Yang keempat itu bunyi jantung anak sudah terdengar mulai dari bulan ke-5 dan terdengar lebih jelas. Yang kelima itu persalinan lebih lama dari biasanya. Yang keenam itu sewaktu his akan sakit sekali. Yang ketujuh itu bila ketuban pecah, air ketuban sedikit sekali, bahkan tidak ada yang keluar. Dan pemeriksaan penunjangnya itu bisa dilakukan USG, rongsen pada bayi, perut bayi, rongsen paru-paru bayi, dan analisa gas darah. Tindakannya itu yang pertama tirah baring, yang kedua hidrasi, yang ketiga itu perbaikan nutrisi, yang keempat itu pemantauan kesejahteraan janin, yang kelima itu pemeriksaan USG yang umum dari volume cairan amion, yang keenam itu amion infusion, yang ketujuh induksi dan kelahiran. Sekian dari saya, semoga bermanfaat apa yang disampaikan oleh saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.